Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat ya, yang tak terhingga, yang mungkin tidak bisa dihitung satu persatu ya, saking Allah sangat sayang sekali sama kita sampai hari ini. Masya Allah ya, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan, panjatkan kepada Nabi kesayangan kita ya, idola kita semua, orang paling keren ya. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga kita bisa berkumpul dengan Nabi hebat kita di surga kelak. Amin. Oke. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam rahmat Allah, selalu dalam naungan Allah, dan semuanya sehat ya. Di rumah sehat, orang-orang di rumahnya juga sehat. Oke, pada pekan ini insya Allah Kak Dina akan menyampaikan materi ya. Materinya itu hari ini judulnya tentang sabar dalam menuntut ilmu ya, sabar dalam menuntut ilmu. Nah, mungkin teman-teman semua pasti sudah sering sekali mendengar kata-kata sabar ya, pasti sering banget ya. Misalnya kalau kita sedang sedih atau ditimpa musibah atau ada sesuatu yang mungkin di luar kendali kita atau kita tidak menginginkan itu, pasti orang-orang terdekat kita akan bilang sabar ya, ini mungkin ujian, sabar ya. Pasti itu yang terjadi ya. Nah, begitupun saat kita sedang dalam menuntut ilmu ya, pasti juga kita harus banyak merasakan sabar, betul nggak? Ya, sebenarnya ada banyak sekali definisi tentang sabar ya. Nah, kalau sabar dalam menuntut ilmu itu biasanya adalah sabar ketika kita segala sesuatu seseorang dalam mencapai perubahan. Nah, di mana perubahan ini adalah mencari apa-apa yang belum kita ketahui ya. Ya, jadi kebanyakan orang sebenarnya tidak tahu bahwa sabar ini sangat penting dalam menuntut ilmu ya. Posisi sabar dalam menuntut ilmu itu yang tidak diketahui banyak orang adalah yang menyebabkan para penuntut ilmu itu tidak berhasil dalam menuntut ilmunya ya. Nah, sebab ada satu unsur yang belum kita ketahui dan akhirnya tidak digunakan saat menuntut ilmu. Pada akhirnya menuntut ilmunya udah lama berjalan, tapi jadinya sia-sia belaka ya. Na'udzubillahi min zalik kalau seperti itu ya. Ya, pasti adik-adik juga pernah mendengar sebuah kalimat seperti ini. Barang siapa yang bersabar pasti akan memperoleh tujuan ya. Barang siapa yang bersabar pasti dia akan sampai pada cita-citanya ya. Berarti dengan kalimat ini menunjukkan bahwa ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka bersabar akan membawa kita pada tujuan tersebut ya. Pasti adik-adik di sini pengen semuanya jadi hafizah ya, menyelesaikan Quran 30 juz. Nah, dengan kalimat tadi jadi dengan kita bersabar, maka insya Allah kita akan mencapai tujuan kita ya. Ya, hal itu sudah pasti, sebab dengan bersabar seseorang akan dicintai oleh yang maha sabar. Siapa yang maha sabar? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebagaimana firman Allah, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar ya. Innallaha ma'as sabirin ya. Jadi dengan ayat tersebut menunjukkan bahwa orang sabar selalu dalam pengawasan Allah ya. Orang sabar selalu dalam pengawasan Allah. Orang sabar akan dipantau langsung sama Allah ya, akan diberikan kemudahan langsung oleh Allah. Wah, Masya Allah. Terus juga ada dalam surat Al-Imran yang mengatakan
Jika kamu bersabar dan bersiap siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Wah, Masya Allah nih ya. Betapa hebatnya Allah akan menolong orang-orang yang sabar ya. Allah akan memberikan kemudahan ya dalam kesulitan, bahkan dengan menurunkan 5.000 malaikatnya. Masya Allah ya. Oke, setidaknya ada 3 cakupan ya dalam sabar menuntut ilmu ya. Pertama adalah sabar atas diri sendiri ya. Terus sabar kepada guru. Terus juga adalah sabar dalam menuntut ilmu ya. Sabar atas diri sendiri itu maksudnya apa sih, Kak? Ya, diri sendiri ya. Nah, hal ini bisa dilihat dari bagaimana kita dapat menahan diri atas apa-apa yang mempengaruhi kita dalam belajar ya. Jadi kita bisa menahan diri dari hal-hal yang mengganggu fokus kita menuntut ilmu, atau dalam saat ini adalah menghafal Quran ya. Kita bisa mengendalikan diri atau menahan hawa nafsu kita dalam gangguan yang bisa mengganggu fokus kita dalam belajar gitu. Selanjutnya adalah sabar terhadap sikap ustadz atau ustazahnya ya. Jadi mungkin dalam perjalanan menuntut ilmu ada 1-2 hal yang mungkin tidak kita misalnya dalam perjalanan ustadznya atau ustazahnya ada yang lama responnya atau bagaimana gitu ya. Nah, kita juga harus selalu berbaik sangka ya, selalu berhusnuzon gitu. Jadi dijaga perasaannya kepada ustadz atau ustazahnya ya. Terus yang terakhir adalah sabar dalam menuntut ilmu ya. Seperti dalam kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Ada yang tahu? Jadi Nabi Musa itu sedang jalan dengan Nabi Khidir ya. Nah, di awal Nabi Khidir meminta Nabi Musa untuk tidak bertanya apa-apa karena nanti akan dijelaskan. Tapi Nabi Musa ketika melakukan perjalanan dengan Nabi Khidir banyak melihat hal-hal yang tidak semestinya gitu ya. Selalu bertanya gitu. Tapi akhirnya Nabi Khidir akan menjelaskan nanti di ujungnya. Kalau kalian kepo ceritanya, boleh dibaca di surat Al-Kahfi ya. Nah, di situ dijelaskan perjalanannya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Silahkan boleh dibuka surat Al-Kahfinya. Ya mungkin itu aja dari Kadina ya. Sabar dalam menuntut ilmu ya. Jadi adik-adik harus dipupuk rasa sabarnya. Insya Allah perjuangannya, pengorbanannya, jerih payah selama ini akan mencapai hasilnya nanti ya. Jadi ditunggu aja. Oke, mungkin itu aja dari Kadina materinya. Kurang lebihnya Kadina mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.